Pria di sana mencoba melawan si biksu dengan kekuatannya. Namun saat ia menyentuh si biksu, tubuhnya seketika lunglai gemulai tak berdaya, karena kekuatannya langsung tersedot. Kinzan lalu menariknya dari sana. Mereka berdua pun hendak bertarung, namun sesaat si biksu mengendalikan semua pedang dengan kekuatannya. Ming Yue sangat terkejut karena kekuatan yang digunakan oleh si biksu ini sama persis seperti kekuatan milik Kinzan. Biksu itu pun langsung menyerangnya dengan semua pedang yang ia kendalikan. Kinzan menghalau serangannya dengan kekuatan api miliknya. Setelah itu, giliran ia menyerang balik dengan kekuatannya. Namun serangan Kinzan juga dihalau oleh biksu tersebut. Kinzan pantang menyerah dan terus melancarkan serangannya, yang membuat kepala si biksu mengeluarkan asap. Sesaat, ia pun menyadari kalau Kinzan sangatlah kuat, bahkan ratusan kali lebih kuat darinya. Namun ia mengatakan kalau dirinya tak mudah dikalahkan. Kinzan seketika melancarkan pukulan api. Namun, seketika pukulan dari Kinzan disedot oleh biksu tersebut. Karena memang kekuatan dari si biksu ini dapat menyedot kekuatan seseorang. Di lain sisi, Han Yi langsung menyerang Bambang. Namun sayangnya, ia justru salah membunuh orang. Karena matanya yang buta dan tak dapat melihat. Oleh karena itu, ia memberikan perintah untuk langsung menyerang dan menyelamatkan Yu Cheng. Tak lama kemudian, pengikut dari Kinzan datang ke sana, yang siap pasang badan untuk bertarung melawan Bambang. Pengikut dari sekte Wuling menjadi ketar-ketir, karena orang-orang hebat saat ini berada di depan mereka. Karena Ting lihai dalam membuat sebuah racun, ia pun menyerang mereka semua dengan bom peledak yang berisikan sebuah racun, yang membuat mereka semua keracunan dan menjadi lemah. Han Yi bersiap dengan yang lainnya untuk membunuh Bambang dan seluruh pengikutnya. Yu Cheng mencoba menghentikan Han Yi, karena bagaimanapun juga, seluruh pengikut sekte Wuling saat ini belum mengetahui kebenarannya kalau Bambang merupakan dalang di balik semuanya ini. Tak lama kemudian, Melati bersama Hai Feng datang ke sana. Kedatangan mereka membuat terkejut semua orang. Di sanalah Hai Feng menceritakan yang sebenarnya, kalau Bambanglah yang telah memfitnah Yu Cheng menjadi pemberontak dan menuduh Yu Cheng mata-mata dari negara musuh, yaitu negara Liao. Padahal yang sebenarnya, Bambang sendirilah yang berasal dari negara Liao dan ia merupakan mata-mata. Bukti diperkuat dengan adanya tato harimau di tubuh Bambang. Hai Feng mengatakan semua kebenaran itu dengan lantang. Karena kedoknya saat ini sudah terbongkar, ia pun langsung memanggil kelima pasukannya, pria bertubuh besar. Ting mencoba menyerangnya dengan racun yang ia miliki, namun racun tersebut tidak mempan sama sekali. Kembali ke dalam penjara, Kinzan akhirnya memiliki sebuah rencana yang dimana ia akan menyerang dengan seluruh kekuatannya agar disedot oleh biksu di sana. Hal tersebut langsung ia lakukan.
Lalu ia dengan sengaja mengeluarkan seluruh kekuatannya, yang membuat si biksu yang menyedot kekuatan dari Qinzhan seketika merasakan sakit di tubuhnya, karena telah menyedot kekuatan yang sangat besar, dan tubuhnya tak mampu untuk menampung kekuatan sebesar itu, yang pada akhirnya tubuh si biksu langsung meledak. Tak lama kemudian, penjaga penjara dan seluruh orang yang berada di sel tahanan datang ke sana. Qinzhan berkata kalau pemilik dari penjara iblis telah berhasil ia bunuh, dan mereka semua saat ini sudah bisa bebas dan pergi dari sana. Tentu saja mereka semua langsung berlutut berterima kasih kepada Qinzhan, dan mereka pun siap untuk menjadi pengikut dari Qinzhan. Hal itu membuat Qinzhan menjadi senang, namun ia pergi dengan sangat terburu-buru untuk menyelamatkan Yu Cheng. Di lain sisi, Han Yi memerintahkan Su Er bersama Ting untuk menyelamatkan Yu Cheng. Sedangkan ia menggunakan kawat baja untuk menahan pria berbadan besar. Namun, usaha mereka berhasil dihentikan. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Sesaat, Su Er mencoba menyelamatkan Han Yi yang hendak dibunuh. Namun tiba-tiba, Ting menahan serangan pria berbadan besar di sana dan menggunakan racun terlarang untuk menyerang pria tersebut. Usahanya akhirnya berhasil, dan pria berbadan besar itu terkena sebuah racun yang membuat tubuhnya seketika meledak. Namun resikonya, Ting menjadi sekarat karena racun tersebut juga masuk ke dalam tubuhnya. Semua orang di sana kini sudah kewalahan melawan anak buah dari Bambang. Yu Cheng yang melihatnya menjadi sangat bersedih. Bambang lagi-lagi memaksanya untuk memberikan tas kecil milik Qinzhan, karena ia membutuhkan obat Baodan yang berada di dalam tas tersebut. Yu Cheng berkata kalau ia tidak tahu obat yang dicari oleh Bambang saat ini. Mendengarkan hal tersebut, Bambang menyuruh pelayannya untuk membunuh salah satu orang di sana agar Yu Cheng mau buka mulut. Saat hendak dibunuh, Yu Cheng teriak memanggil nama Qinzhan. Dan seketika, pedang si pelayan di sana menjadi patah. Yang ternyata, Qinzhan sudah berada di sana. Bambang dengan sombongnya berkata akan membunuh Qinzhan, menggunakan keempat pria bertubuh besar di sana. Qinzhan yang sudah muak langsung membunuh keempat anak buah dari Bambang hanya dengan satu kali serangan. Sontak melihat hal tersebut, Bambang merasa tak percaya dengan apa yang ia lihat. Lalu Bambang sesaat hendak memakan pil kuat, namun pil tersebut langsung direbut oleh Qinzhan dan memakannya. Yu Cheng di sana berkata kalau dirinya yang akan membunuh Bambang. Saat hendak dibunuh, pelayan dari Bambang mencoba menghadangnya. Qinzhan lalu hendak menyelamatkan Yu Cheng dan segera membunuh Bambang. Namun naasnya, yang kena justru si pelayan yang membuatnya menjadi tewas. Bambang memohon kepada Qinzhan untuk menghidupkan kembali pelayannya, yang ternyata
Pelayan tersebut merupakan kekasih dari Bambang. Ia pun terus memohon dan mengakui semua kesalahannya. Awalnya, Kinzan tak memperdulikannya, namun Yu Cheng menyuruh Kinzan untuk memberikan Bambang satu kali kesempatan lagi, agar ia bisa menebus semua dosanya. Akhirnya, Kinzan mau tak mau menggunakan kalung kehidupan yang ia miliki untuk menghidupkan wanita tersebut. Dan barang tersebut merupakan obat Baodan yang dicari oleh Bambang selama ini. Namun ia merasa aneh karena yang ia tahu obat Baodan berbentuk bulat. Namun nyatanya bentuknya tidak bulat, melainkan sebuah kalung. Yu Cheng mengambil kalung tersebut dan menghidupkan kembali wanita di sana. Dan setelah itu, ia melepaskan Bambang untuk memulai hidup yang baru dan menyuruhnya bertobat. Bambang di sana berterima kasih kepada mereka dan langsung pergi dari sana. Kini semua pengikut sekte Wuling mengakui keberadaan Kinzan dan berterima kasih kepadanya. Bambang yang sedang membawa kekasihnya sesaat terhenti, karena kekasihnya itu meminta untuk dibunuh. Ia merasa tak berguna untuk hidup lagi dengan kondisinya yang saat ini sudah lumpuh, karena semuanya itu akan menyusahkan Bambang. Alhasil, ia pun dengan sangat terpaksa membunuhnya untuk melepaskan semua kesakitan yang dirasakan oleh kekasihnya saat ini. Sambil berkata kalau ia akan membalaskan dendam kepada Kinzan. Kan bodoh, sudah diselamatkan malah dibunuh lagi. Ada gila-gilanya aku tengok. Ternyata, alasan kekasihnya meminta untuk dibunuh supaya obat Baodan yang merupakan pil kehidupan bisa diambil oleh Bambang, karena obat itu yang ia butuhkan saat ini.